Makanan berlemak seringkali jadi kambing hitam atas naiknya berat badan. Tak mengherankan jika makanan yang mengandung lemak masuk daftar teratas makanan yang paling dihindari, apalagi saat sedang berdiet. Terus bagaimana nasib lemak dalam tubuh kita? Ternyata lemak di dalam tubuh kita juga mengalami proses metabolisme loh. Lemak atau lipid adalah senyawa hidrofobik yang suka larut dalam air, namun tetap dapat larut dalam pelarut organik seperti alkohol, ether, klorofom, dan benzena. Penyusun dari lemak atau lipid ini terdapat atom karbon, hidrogen, oksigen, dan juga terdapat fosfor ataupun nitrogen. Secara umum, asam lemak terbagi menjadi asam lemak tidak jenuh dan asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada atom karbonnya. Contohnya seperti pada asam butirat sama asam kaprat. Sedangkan asam lemak tidak jenuh adalah asam lemak yang memiliki ikatan rangkap pada atom karbonnya seperti asam oleat dan linoleat. Proses metabolisme terbagi 3, eksogen, endogen, reverse kolesterol transport. Proses eksogen. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian metabolisme dari lemak. Metabolisme dari lemak sendiri itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada tahap eksogen, endogen, terus reverse kolesterol transport protein. Nah, pada tahap eksogen sendiri itu seperti yang kita semua ketahui bahwasanya pada suatu makanan itu mengandung lipid. Nah, dan lipid terbanyak yang dikandung dalam makanan itu biasanya adalah trigliserida, dan untuk jumlah-jumlah kecilnya itu ada fosfolipid, kolesterol, dan kolesterol ester. Nah, selain dari makanan tadi, kolesterol juga dapat berasal dari hati. Lipid dalam usus sendiri nanti yang berasal dari makanan itu kita sebut sebagai lipid eksogen. Nah, lalu pada lambung, lipid akan mengalami yang namanya emulsifikasi oleh empedu menjadi partikel yang lebih kecil sehingga enzim pencernaan dapat bekerja. Trigliserida dihidrolisis dalam usus di fase pankreas dan di fase usus menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Selanjutnya bersama empedu, asam lemak bebas dan monogliserida dalam bentuk miselus masuk ke brush border enterosit untuk diabsorpsi. Tahap selanjutnya, empedu dilepas kembali untuk didaur ulang dalam proses pengangkutan. Dalam enterosit, asam lemak bebas akan diubah lagi menjadi trigliserida. Nah, sedangkan kolesterol akan mengalami yang namanya estersifikasi menjadi kolesterol ester. Keduanya bersama-sama fosfolipid dan apoprotein B48 akan membentuk lipoprotein yang disebut kilomikron nase. Selanjutnya, kilomikron diakumulasi di aparatus Golgi dan disekresi ke sisi lateral enterosit. Kemudian, masuk ke saluran limfe dan akhirnya melalui ductus tyroxicus akan masuk ke dalam aliran darah. Selanjutnya, kilomikron nascent memiliki ApoB48, ApoA1, ApoA4 dan mendapat ApoC2 dan ApoE dari HDL di kelenjar limfe dan darah. Tahap selanjutnya, trigliserida dalam kilomikron akan dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase dan diaktifkan oleh ApoC2 yang berasal dari endotel kapiler di jaringan adiposa, jantung, serta otot rangka dan melepaskan asam lemak bebas atau free fatty acid FFA. Asam lemak bebas yang dilepaskan diambil oleh miosit dan adiposit, dioksidasi untuk menghasilkan energi atau diestersifikasi dan disimpan sebagai trigliserida dalam jaringan adiposa. Tahap selanjutnya, bila asam lemak bebas terdapat dalam jumlah besar, maka sebagian akan diambil oleh hati dan menjadi bahan pembentuk trigliserida. Kilomikron yang kehilangan sebagian trigliseridanya akan menjadi kilomikron remnan yang mengandung kolesterol ester dan akan dibawa ke hati melalui ligan ApoE. Proses endogen. Jadi, metabolisme lipoprotein memiliki 3 jalur yang salah satunya adalah metabolisme lipoprotein jalur endogen. Jadi, pada metabolisme lipoprotein jalur endogen, deposit lipid dalam hepatosit dimetabolisme menjadi trigliserida dan kolesterol ester. Packaging trigliserida hati dengan komponen lain seperti VLDL nascent dimediasi oleh enzim mikrosomal triglyceride transport protein atau juga disebut sebagai MCP. Baiklah, selanjutnya itu adalah trigliserida dan fosfolipid. Itu akan kita gunakan untuk pembentukan yang namanya VLDL atau Very Low Density Lipoprotein, yang dimana pada hal ini akan disintesis dalam retikulum endoplasma,
yang kemudian selanjutnya akan masuk ke dalam aparatus Golgi dan akan menyatu dengan permukaan lumen hepatosit. Nah, kemudian itu LDL akan dilepaskan ke dalam celah Dixie dan masuk ke kapiler jaringan adiposa serta otot sebagai lipoprotein FLDL nascent dengan apoprotein B100. Lipoprotein FLDL terdiri dari 85-90% lipid atau 55% trigliserida, 20% kolesterol, dan 15% fosfolipid dan juga 10-15% protein. Apoprotein ApoB merupakan bentuk hepatik dari ApoB. Selain itu, FLDL juga berisi ApoE dan ApoCS yang terdapat dari HDL dalam sirkulasi. Nah, proses selanjutnya itu ada trigliserida dari FLDL ini akan dihidrolisis dengan enzim yang namanya enzim lipoprotein lipase atau LPL dan hepatik lipase atau HL. Nah, setelah dihidrolisis nanti trigliserida FLDL ini akan menjadi yang namanya asam lemak bebas. Nah, lipoprotein FLDL yang dikonversi ke IDL yang hanya mengandung apoprotein B dan apoprotein E. Kemudian nanti lipoprotein IDL ini atau intermediate density lipoprotein dapat kita ambil oleh reseptor LDL atau reseptor dari low density lipoprotein di hati. Nah, lipoprotein IDL ini nantilah yang dengan apoprotein E normalnya akan dihidrolisis oleh LPL dan HL menjadi yang namanya LDL atau low density lipoprotein. Lipoprotein LDR merupakan lipoprotein yang paling banyak mengandung kolesterol dan merupakan produk akhir dari hidrolisis FLDL yang dimediasi lipase. Sekitar 70% kolesterol plasma total terdapat di dalam LDL. Lipoprotein LDL terdiri dari 75% lipid yang terdiri dari 35% kolesterol ester, 10% kolesterol bebas, 10% trigliserida, dan 25% fosfolipid, serta 25% protein. Sebagian kolesterol LDL akan dibawa ke hati dan jaringan steroid klinik lainnya seperti kelenjar, adrenal, testis, dan ovarium yang mempunyai reseptor kolesterol LDL, dimediasi oleh ApoB100. Selanjutnya, lipoprotein LDL didegradasi di hepatosit dan akan melepaskan kolesterol yang digunakan untuk biosintesis FLDL dan sintesis membran atau menjadi prekursor biosintesis asam empedu. Asam empedu dan kolesterol bebas dibawa ke kantong empedu. Tahap selanjutnya, sebagian kecil kolesterol LDL masuk ke subendotel, mengalami oksidasi dan ditangkap oleh reseptor scavenger A makrofag dan difagositosis oleh makrofag yang akan menjadi sel busa. Makin banyak kadar kolesterol LDL dalam plasma, maka makin banyak yang akan mengalami oksidasi dan ditangkap oleh makrofag. Jumlah kolesterol yang akan teroksidasi tergantung lagi dari kadar kolesterol yang terkandung dalam LDL itu sendiri. Proses reverse kolesterol transport. HDL atau High Density Lipoprotein merupakan partikel paling kecil yang disintesis dalam hati dan usus dan mengandung 50% lipid serta 50% protein dengan apoprotein, ApoA1 dan ApoA2, di mana HDL dapat dibagi berdasarkan densitasnya menjadi HDL2 dan HDL3. Hepatosit dan enterosit dapat mengeluarkan kolesterol dari dalam tubuh melalui saluran empedu dan usus. Di hati, kolesterol diekskresi ke empedu secara langsung atau sesudah konversi ke asam empedu. Kolesterol dalam sel-sel perifer ditransport dari membran sel perifer ke hati dan usus melalui proses reverse kolesterol transport yang difasilitasi oleh HDL atau High Density Lipoprotein. Pada tahap selanjutnya, lipoprotein HDL nascent disintesis dalam usus dan hati. HDL akan dilepaskan sebagai partikel kecil yang miskin kolesterol, berbentuk gepeng dan mengandung ApoAI, ApoC, dan ApoE. HDL nascent sendiri akan mengambil kolesterol dari makrofag. Untuk itu, kolesterol di bagian dalam makrofag harus dibawa ke permukaan membran makrofag oleh transport adenosin trifosfat binding kaset A1. Proses ini akan menghasilkan bentuk cakram HDL dan mendapatkan tambahan kolesterol yang tidak teresterifikasi dari perifer. Kemudian dalam HDL, kolesterol diesterifikasi oleh lecithin kolesterol asil
transferase atau disingkat dengan LCAT menjadi kolesterol ester. Nah, kolesterol ester yang lebih hidrofobik akan pindah ke inti HDL, dan HDL yang telah mendapat lebih banyak kolesterol ester menjadi bentuk sferis. Nah, sebagai tambahan, apoprotein dan lipid ditransfer ke HDL dari permukaan kilomikron dan VLDL selama lipolisis. Nah, selanjutnya kolesterol HDL ditransfer ke hepatosit secara langsung dan tidak langsung. Kemudian kolesterol ester HDL ditransfer ke lipoprotein yang berisi apoprotein B. Untuk pertukaran dengan trigliserida oleh kolesterol ester transfer protein atau disingkat dengan CETP ke dalam sel. Lipoprotein HDL akan mengalami remodeling dalam plasma oleh berbagai protein transfer lipid dan lipase. Protein transfer fosfolipid berefek pada transfer fosfolipid dari lipoprotein lain ke HDL. Setelah pertukaran lipid yang dimediasi oleh CETP, HDL yang kaya akan trigliserida menjadi substrat yang lebih baik dari lipase hati, yang dapat menghidrolisis trigliserida untuk fosfolipid menghasilkan smaller HDL. Enzim yang berperan yaitu enzim endometial lipase menghidrolisis fosfolipid HDL dan menghasilkan smaller HDL yang metabolismenya lebih cepat. Nah, remodeling HDL ini akan mempengaruhi metabolisme, fungsi, dan konsentrasi dari HDL plasma. Sekian penjelasan proses metabolisme lipid dari kelompok kami. Terima kasih.